Manis banget. Manis. Pilih yang 1, 2, 3, 4. Welcome back to my channel, guys. Salam pesona Indonesia, wonderful. Kita berada di kawasan Prambanan, tepatnya di Kopindeso, guys. Nah, Kopindeso ini berbasis angkringan. Ada makanan yang bisa kita pilih di sana ya, ala-ala prasmanan, tetapi menu-menu angkringan seperti itu. Tetapi yang uniknya di sini adalah di sini itu kita bisa belajar tentang tanaman anggur. Seperti apa? Ikutin kita terus, guys. Oke, guys, ada dua pintu di sini. Pintu di sebelah barat, dimana di situ kita langsung bisa masuk ke kebun anggur, dan pintu yang di tengah, pintu utama ini, kita bisa langsung masuk ke angkringannya. Tadi kita lewat sebelah barat ya, tadi kita langsung masuk, ngelihat menunya sekilas, dan lumayan sudah cuma pak atau sudah apa? Sudah tersedia di situ ya. Sate-satean di situ tadi. Oke, guys, kita langsung masuk menuju ke dalam, masuk kembali, dan kita lihat. Kita nge-review bapaknya menyiapkan atau siap-siap katanya ya. Katanya ini masakannya atau menunya itu dibuat sendiri. Tapi kita coba lihat apakah benar apa yang dikatakan orang-orang. Ikutin kita, guys. Kita lihat di dalam. Di dalam ini, karena di depan ini SMA Negeri 1 Prambanan. Jadi pelanggan yang ada di sini, selain penduduk ya luar daerah sini juga, yang terutama ini dari SMA ini. Karena di sini private ya kayaknya. Private kayaknya. Nah, guys, ternyata bapak yang punya ini senang koleksi motor-motor tua, guys. Dan kita lihat, kita kenalan lebih dalam dengan bapaknya, siapa namanya, motivasinya apa untuk menanam anggur. Kalau ini motivasinya tahu ya, guys ya. Kalau motivasi yang ini tahu. Tapi kalau anggur itu seperti apa, atau edukasi bisa di sini, atau bagi teman-teman pemula yang ingin belajar tentang anggur bisa belajar dengan bapaknya, kita tanya, guys. Tapi sebelumnya kita masuk ke dapurnya dulu ya, kita lihat, guys. Kalau kita lihat di sini kondisinya sangat asri sekali ya. Kalau orang Jawa katakan gimana, ini rumah joglo ya, Jawani. Rumah Jawa ya, jadi kesannya Jawani banget di sini ya. Dan kita masuk lagi ya. Kita bisa di kasir, dimana kita bisa pesen di sini ya. Tapi kalau mesen ke sini mesen minuman, karena kalau makanan langsung bisa prasmanan di situ. Tinggal nanti sudah makan tinggal dicatat, kecuali yang makan lupa ya. Nah itu. Tapi bapaknya ikhlas kok, kalau lupa kayaknya diikhlaskan ya. Kalau kita lihat menu sate yang ada di depan itu tadi, yang membuat selera saya tambah menjadi gimana gitu ya, kemasukan kayak gitu ya. Karena apa, ngeliat itu tadi udah lapar banget. Ternyata ini bakarnya di sini ya. Dan ternyata benar, bapaknya ternyata membuat menu itu dibuat sendiri ya. Itu tempat bakarnya di sini, bahan-bahannya. Iya. Dan kalau kita lihat ya kondisi di sini, wah, sangat bersahabat, guys. Oke, guys, sambil bapaknya menyiapkan
pesanan karena memang jam 4 ini bapaknya kayaknya baru buka ini ya. Jadi lagi repot-repotnya, tapi kita datang mau nganggu nih kayaknya. Nganggu, tapi mudah-mudahan punya waktu ya buat kita ya. Iya. Nah, ini kita kenalan sebentar guys. Jadi biar teman-teman pada tahu kalau seandainya ke sini bisa ketemu dengan Bapak siapa ini? Nama saya dibuka? Iya. Boleh. Nama saya Yudi. Oh, ini Pak Yudi Pak guys. Yudi. Iya. Ini angkringannya beralamat di mana Pak ini Pak? Kita di Depan. Jalan Piyungan atau Ah, tepatnya di depan SMA Negeri 1 Prambanan. Oh, jadi jangan Tapi bukan di khawatir. Jalan Piyungannya, akan Oh, masuk lagi. SMA Negeri 1 Prambanan. Kalau kita Sherlock ketemu SMA pasti ketemu dengan angkringan Atau ini. langsung ke Google Map kita ke Kopi Deso Bogor. Kopi Deso Boko Bogoharjo. Boko Harjo. Oke, kita lihat Pak Yudi menyiapkan menu andalannya guys, yaitu sate-satean. Sate-satean. Sate Akhirnya beneran. memang beneran. Iya, yuk kita lihat nih Pak Yudi nih udah disiapkan nih. Oke Pak Yudi, bakso ini adalah menu terfavorit di sini. Bukan sebetulnya. Bukan hanya, Bukan. oh bukan. Jadi menunya memang banyak. Banyak. Oh, selain bakso bakar, ada sate bakar juga? Sate ada, sate ayam, sate kulit. Favoritnya satu kulit. Oh, sate kulit malah. Sate kulit favoritnya. Iya. Wah, ini sate kulit ini seperti apa rasanya? Nanti kita coba ya. Iya. Ada Pak Yudi nanti. Ada, kayaknya. Oh, ada, kita coba nanti ya. Kita nganggu sebentar untuk Iya. mempersiapkan Pak Yudi membakar. Tadi saya lihat ada pohon anggur Pak Yudi. Iya. Nah, boleh kami belajar tentang anggur sebentar di sini Pak Yudi? Boleh? Wah, asik ya. Bisa diicip-icip juga. Oh boleh? Boleh. Wah, Asik. Masya Allah. Di sini kita lihat ada pohon anggur. Dan memang benar Pak Yudi orangnya baik. Dan Wih. kita mau diajarin bagaimana caranya budidaya anggur. Kalau saya lihat ya, di mana tadi? Di pamfletnya Pak ya? Atau di informasinya itu kayaknya baru 2020 kemarin Pak Yudi. Iya. 2020 guys. 2020 itu sama seperti saya nanam anggur, tapi walhasil punya saya mati guys. Kok di sini udah berbuah banyak? Nah itu kita tanyakan. Oke, Pak Yudi sambil siap-siap, terus nanti kita review di pohon anggurnya guys. Oke, Keliling-keliling dulu. Keliling-keliling dulu. Ini apa ya? Ini polo apa sih ini? kalau seperti ini tuh hasil bumi sebenarnya ya. Heeh. Kalau dilihat dari arsitek bangunan ini, bangunan lama, kayaknya bekas kandang sapi. Oh gitu. Kikik bekas kandang sapi. Dan kita lihat fokusnya ke ini. Ini ada nama anggur Julian. Bukan saya pinter, tapi ada tulisannya dari Ukraina. Ya, 16 November guys. Jadi baru Ulang 11 tahun. bulan ini. 11 bulan, ini Oktober ini guys. Oh iya. Ini Oktober. 1 tahun Kurang. sudah. Iya, 1 1 tahun bulan. kurang ya, sudah Nah. banyak banget ini. Tapi kita lihat buahnya seperti apa, guys. Harlot dari Ukraina, guys. Oh, ini buahnya banyak banget, guys. Udah merah ini, guys. Merah dan besar-besar. Oke guys, kita sudah berada di kebun anggurnya Pak Yudi dengan luas berapa ini ya? Sekitar berapa meter persegi nih Pak? Sekitar 40. 40 meter persegi. Kita bisa melihat bermacam-macam anggur, luar biasa. Tadi kita sudah shooting tentang nama-nama anggur, tapi saya nggak tahu itu benar nama anggur. Kan merambatnya kan nggak tahu kemana nih. Apa yang saya sebutkan tadi sesuai dengan namanya apa belum? Nah, di sini kita ada Pak Yudi di sini. Kita tanya langsung aja ya. Lonjong, merah dan menarik untuk dimakan. Apa mungkin memang ini bisa dimakan? Atau memang ini belum waktunya untuk dimakan atau sebentar lagi nih Pak Yudi? Kalau dari jenisnya ini namanya New Baikonur. New Baikonur, tapi untuk New Baikonur. untuk Susah nyebutnya guys. untuk pematangannya ini masih belum matang.
Ini Tapi belum sudah matang. bisa dicicipin. Sekitar Nanti, berapa persen lah ini ya? mungkin masih sekitar 80%. 80%. Jadi kalau seandainya ini manis, artinya masih ada asam-asamnya sedikit. Kalau 80% seperti itu Pak Yudi ya. Mungkin segitu. Oke, dari sini apa namanya tadi? New Baikonur. Oh iya itu. Kita ke anggur berikutnya Atau guys. langsung dicoba aja. Oh, langsung Boleh dicoba. dipetik. Boleh nih. Sensasinya seperti Oh, apa? sensasinya. Kalau asam ya bilang asam. Oke Karena oke. memang itu Saya pilih yang paling bawah ya. yang paling atas mungkin aja yang Oh, yang paling atas. Yang warnanya udah merah. Oke, yang ini ya. Boleh. Ini kita. Oke. Oke, lihat. Ah. Kalau asam bilang asam. Ini manis. Tapi asam juga. Ya. Identik dengan seger. Seger kan ya? Karena saya bisa ketelan. Jadi ini kalau disuruh ambil bisa habis ini nanti. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Silakan pindah ke sebelah sini. Nah, ini Oke. Dan ini nyempluk-nyempluk ini apa ini? Jenis apa ini Pak Yudi? Ini jenisnya ninel. Kalau ninel itu hampir semua di Jogja itu Ada. rata-rata namanya ninel. Iya, Awal-awalnya ninel. Dan saya lihat yang dijual-jual seperti itu ya, Iya. ninel ya. Tapi ini ninel yang kayak tadi di situ tadi saya tidak menemukan biji. Oh iya, mungkin karena memang perlakuan jadi bisa dibikin tidak berbiji. Oh, tidak berbiji guys. Kalau yang ini berbiji nggak nih ya? Ini berbiji ya. Ah, coba ya. Boleh dicoba lagi nih Pak. Silakan, monggo. Ini kita ambil yang itu. besar. Boleh kami pas yang mana? Wah. Nah, No. jatuh guys. Cari yang lain. Nih. Ini berbiji, tapi cenderung manis. Lebih manis dari itu. Tapi saya kira kalau itu sudah hitam seperti ini, seperti yang ini, mungkin sensasinya lebih enak itu. Mungkin gitu ya, Iya. Pak. Wah. Ini ninel. Ninel. Terus Yang hijau boleh dicoba di sini. Oh, ada yang hijau juga. ada yang hijau guys. Ini Nah, mana seperti yang apa mau yang hijau? dicoba? Saya bingung kalau yang hijau ini ya. Yang Kalau matang dilihat. kayak apa? Yang matang seperti ini. Nah, saya pernah ke Bali melihat anggur juga dan warnanya hijau juga. Itu tapi itu anggur produksinya Sababai. Ya, Sababai. Anggurnya seperti ini. Tetapi itu masem di sana itu. Nah, nggak tahu kalau yang ini ya. Ini boleh coba, Pak? Boleh, silakan. Ini yang agak atas, yang agak cenderung kekuningan. Kekuningan, guys. Yang seperti ini. Maaf, tak ambilkan. Oh, yang ini. Kameramen mungkin bagian. Aduh, pengen. Nih ya, lihat nih ya. Hah? Piye? Wah, dari dua itu apa karena memang yang itu belum matang? Ini sudah ya. Ini manis banget nih guys. Manis banget. Atau coba yang mungkin coba lagi yang ini agak kecil. Dan yang kecil ya. Apa manis kayak yang itu tadi ini ya, yang tadi ya. Dari ketiga ini tadi, untuk kemanisnya saya milih yang ini guys. Ini manis. manis ini. Ya, namanya Harol. Ini Harol namanya. Manis. Gampang berbuah dan manis. Perawatannya juga gampang. Gampang sekali. Oke guys, dari ketiga ini tadi kita mau berbincang-bincang sebentar dengan. Atau nyoba satu Masih lagi. ada satu Oh, ada satu lagi. lagi. Masih ada satu kali lah. Oke, Ah. sebelum berbincang-bincang kita mencoba yang jenis lainnya. Yang terakhir, yang Yang mungkin terakhir. bisa tawarkan yang terakhir. Ih, hebat. Cuma tinggal bisa. Oh ini, Kepegang nggak? pegang. Kelihatan? Kalau nggak kepegang, tak ambilkan. Ini, ini udah matang. Ya, Ini. mana? Oke guys, kita ambil ini ya. Ini. Kita dapat ini ya. Kita coba guys. Saya bingung ini. Ini manis banget ini manis banget ini ya. Ada wangi-wanginya.
kok ini lebih wangi kayak apa ya wanginya? Saya familiar sekali dengan wangi ini. Iya. Wangi apa ini Pak? Biasanya katanya kalau orang-orang bilang itu Kayak sirup-sirup gimana gitu. Muskat gimana itu warnanya. Tapi kayak enak loh. permen atau gimana gitu. Itu dia. Iya. Ketika kita makan permen yang warnanya ungu, rasanya kok yang eneki. Itu namanya Iya. Jupiter. Oh ini Jupiter. Jupiter. Kecil tapi Kecil. tonjol, tapi manis. Nah, tadi dari 4 jenis ini, kok Bapak Yudi di ukuran 40 meter persegi, 40 meter persegi loh ini, bisa menanam anggur seperti ini dan orang bisa asik melihatnya dan bisa belajar di sini. Kita tanya-tanya guys. Oke guys, sesuai janji Pak Yudi tadi, Iya. kita mau nanya-nanya ini Pak Yudi. Pak Yudi, ini tadi kalau kita lihat kalau kita dengar informasinya ini sudah 11 bulan. Nah, benar Iya, Pak Yudi ya. 11 bulan. Nah, kendala apa yang membuat Pak Yudi ada kendala tidak dalam menanam anggur ini Pak Yudi? Kalau kendala secara teknisnya itu tidak ada. Cuman karena memang tempatnya sempit aja yang kita harus ngatur-ngatur karena di sini itu kita tanam sekitar 40 sampai 50 macam anggur impor. 40 macam Anggur impor. anggur impor guys. Iya. Dan kalau saya lihat tadi Pak Yudi, ini tidak membutuhkan tanah yang luas dan saya lihat cuma di kantong-kantong seperti ini. Iya, pakai planter bag yang ukuran antara 50 sampai 75 liter bisa. Oh gitu. Iya. Nah, Pak Yudi, yang membuat Pak Yudi semangat untuk menanam anggur, motivasinya apa sih Pak Yudi? Sebetulnya kita cuman untuk naungan aja Pak. Misalkan di atas ini kan kita udah pakai UV. UV. Rencana kan untuk area untuk makan para pengunjung. Biar suasananya adem dan ada yang bisa dilihat ya kita tanam anggur saja. Nah, ini guys kuncinya, memanfaatkan tempat yang ada, ya, tetapi nuansanya hijau-hijauan dan mungkin kalau bisa dinikmati dan bisa mengedukasi teman-teman yang ada di sini, yang teman-teman pelanggan yang ada di sini. Nah ini Pak Yudi ini luar biasa pemikirannya ya. Nah Pak Yudi, kalau 40 macam jenis anggur itu yang ada di sini sudah 40 macam itu juga? Di sekitar sini semua ada. Oh, mungkin di sudah planter ada. bag yang setiap di tanah-tanah ini udah berbeda jenisnya. Sudah berbeda. Berbeda. Satu sama lain berbeda. Terus dari 40 itu 40 sampai 50 macam itu kita yang sudah bisa buahkan sekitar 10 sampai 12 macam anggur yang bisa kita buahkan. Oh iya. Berhasil dibuahkan maksudnya. Berhasil dibuahkan. Iya. Karena begini, anggur ini tidak semua orang bisa loh. Atau memang memang harus butuh belajar apa ya? Ya memang ada ilmunya untuk membuahkan anggur. Misalkan teknik pemangkasan. Jadi anggur itu kita harus jadi raja tega. Kita harus tega untuk memotong karena kalau tidak dipotong nanti tidak akan timbul bunga-bunga yang akan jadi buah. Tetapi kalau saya lihat di sini daunnya banyak Pak Yudi. Nah, setelah pemotongan yang 3 bulan lalu sekarang bisa dinikmati. Oh gitu. Nah, nanti ini kan bisa sistem pembuahan bertingkat. Jadi setelah kita potong, nanti berbuah lagi. Kita gitu. potong berbuah lagi. Tidak ada musim kalau anggur itu. Itu guys. Jadi harus tega dan harus bersabar kalau seperti itu. Kalau 3 bulan yang lalu dipotong terus berbuah sekarang, iya Pak Yudi? Iya. Atau berbarengan? Berbarengan. Jadi setelah kita Jadi potong, berbunga, ya, terus jadi buah. berdaun. Oh, jadi berbarengan. dipotong itu keluar tunas. Tunas Hah? itu yang membawa bunga dan akhirnya menjadi buah. Wah, seperti itu. Jadi ketika kemarin saya nanam sendiri, itu salah ternyata. Saya kok nggak tega dipotong sama yang ini ya, sama teman waktu itu. Ternyata itu yang benar, guys. Oke. Jadi ini ya Pak Yudi ya, apa namanya? Ini sangat menginspirasi buat teman-teman. Kalau seandainya teman-teman ingin belajar di sini atau untuk mencari bibitnya, bisa di sini Pak Bisa Yudi? kita sediakan Oh. bibitnya atau kalau ada yang mempunyai anggur Hah? yang mungkin terkenanya anggur yang asam, kecil-kecil, nah itu kan kita sebut anggur lokal. Itu khusus buat sambung batang bawah saja. Oh gitu. Itu kita bisa rubah menjadi anggur yang manis. Oh, di stack atau seperti apa? Disambung pakai entres atau pakai tunas yang ada di sini. Nanti dia langsung berubah dengan anggur yang Bapak kendaki. Oh gitu. Jadi Oke. pokoknya itu walaupun asam tapi nanti di stack
Jadi hasilnya manis seperti itu kalau hidup. Tapi biasanya hidup ya Pak Yudi ya. Insya Allah hidup. Tapi ini kan tidak langsung kena ini ya, kena air hujan atau matahari di sini ya. Tapi bagus ya. Kalau seandainya kena hujan malah kurang bagus mungkin ya. Jadi hujan itu kan mengandung asam. Iya. Jadi pada waktu kita pembuahan, kita mencoba pembuahan di musim hujan, itu bunga itu kalau kena air hujan dia biasanya rontok, nggak jadi buah. Oh, pantesan. Jadi kalau modelnya seperti ini, itu kita bisa membuahkan kapanpun. Oh iya, di rumah saya itu ada pohon anggur seperti ini. Setiap hujan rontok, akhirnya nggak pernah panen. Ada panen kecil-kecil, betul. Udah seneng banget itu dimakan. Rasanya nggak hilang-hilang Mas. Itu kemungkinan jenis yang memang lokal tadi. Oh, jenis lokal. Jadi lokal itu ada 2, ada 3 yang banyak orang tanam. Misalkan beli online atau beli yang mungkin ke toko-toko tanaman pinggir jalan itu. Dia tuh tanamannya anggur lokal. Oh, bisa Red Master namanya, bisa Isabella atau Yellow Pig. Itu yang lokal. Oh, itu guys, didengarkan Pak Yudi ngomong seperti itu karena memang dia bisa membuktikan. Kalau kita kan belum membuktikan, ya kan? Nah ini bisa kalau dia ini sudah termasuk agrowisata ya, agrowisata petik anggur. Cuman nanti kalau petik anggur untuk kapasitas untuk 40 meter persegi ini mungkin untuk edukasi ya. Kalau agrowisata Pak Yudi nggak jual anggurnya Pak? Nggak jual. Gitu. Nggak jual, jadi hanya untuk memberikan pelajaran, memberikan edukasi bahwasanya di tempat-tempat yang kecil bisa ditanamkan anggur. Dan jangan khawatir yang nggak punya tanah yang apa namanya tanah yang subur, pakai polybag seperti ini. Kayak polybag di tempatnya Pak Yudi ini bisa. Yang penting adalah sabar dan mau belajar ya Pak Yudi. Ya satu lagi, anggur itu dari mulai kita tanam itu 3 bulan sudah berbunga. 3 bulan. 3 bulan. Untuk batangnya berapa tinggi? Ini panjangnya bisa 30 cm. 30 cm udah berbunga. 30 cm kita tanam selama 3 bulan udah berbunga. Kita selama dari 11 bulan ya. Udah panen 2 kali ini. Panen 2 kali ini. Iya. Wah, itu Pak. Jadi enak ya. Enggak beli anggur. Ada pupuknya enggak? Nah, Ada. aku punya apa itu Pak Yudi? Pupuk kita biasanya pakai pupuk biasa yang ada itu NPK Mutiara 16. Oh, Banyak dijual di kalau sudah pakai pupuk saya kurang paham. Karena yang tahu saya pupuk kandang yang gratis guys. Tapi tetap juga beli kalau tempat tetangga juga seperti itu guys. Tapi itu tadi dengar ya pupuknya ya, MPK 16. Oh 16 betul saya. Nah, oke Pak Yudi, untuk sore ini mungkin cukup di sini ya untuk belajar anggurnya, dan mudah-mudahan teman-teman yang suka dengan anggur bisa datang ke sini, dan bukan hanya semata-mata melihat tanaman anggur saja, karena Pak Yudi juga menyiapkan menu-menu di angkringannya, dan kita sebentar lagi mencoba menu angkringannya memang top chair atau hanya sekedar omongan dari mulut ke mulut saja gitu kan. Nah kalau minuman, kok kopi deso? Ada kopinya kok Pak gitu? Kak, gini, kita namakan kopi deso itu. Jadi bukan spesifik kopi seperti apa, robusta atau apa. Kita mengasumsikan seperti ini. Bapak pulang ke kampung, ke tempatnya Simbah, dibikinin kopi. Nah, kopi itu yang namanya kopi deso. Jadi seperti itulah namanya kopi deso. Makanya kita bikin namanya di sini tuh kopi deso. Jadi filosofi itu masuk dalam filosofi. Jadi kalau itu maksudnya Pak Yudi, artinya kalau seandainya dia orang-orang kesini merasakan ini rumahnya sendiri gitu mungkin ya, mungkin itu artian saya loh itu. Rumahnya sendiri, nyaman untuk menikmati sambil melihat anggur, ngeces ngeliat anggur itu. Karena memang kalau buat di kalau buat dipetik ya, betik semuanya langsung habis. Karena ini sudah mau selesai panennya ya. Kalau panen banyak itu wah luar biasa juga ini ya, bisa berkilo-kilo juga Pak Yudi. Cuman kalau di sini kita cuma sekedar untuk icip-icip aja. Jadi monggo silakan mau icip-icip. Nah, jadi pemerataan maksudnya Pak Yudi itu. Silahkan Anda belajar, silahkan Anda icip-icip, yang penting adalah sebarkan. Kenapa? Karena sebarkan ilmunya itu kan ilmu jariah nantinya Pak Yudi. Oke guys, terima kasih dengan Pak Yudi, dan kami ingin mencoba menu masakan Pak Yudi. Satu lagi mungkin boleh saya bilang? Boleh. Boleh saya utarakan nanti seandainya tempatnya Pak Om Ivan di sana anggurnya
mau dirubah menjadi anggur yang bagus. anggur yang manis, Ya. nanti tunggu vlog berikutnya. Oke, tunggu vlog berikutnya. Kalau seandainya di tempat saya anggurnya ingin dibuat manis. Wah, ini tawaran dari Pak Yudi nih. Oke, nanti kita minta stekannya dari sini, kita coba membuat di rumah. Tunggu vlog berikutnya. Oke, guys. Oke, kita lanjut makan-makannya, guys. Oke. Kita nyoba menu angkringannya nih ya. Aku tadi ambil yang nasi sambal hijau. Kayak gini nih. Sambelnya hijau. Nasinya cukup lah untuk porsi saya. Ya, nanti kalau kurang-kurang bisa nambah 2 atau 3 lagi. Oke guys, sesuai dengan kata Bapak Yudi tadi, katanya menu yang paling diandalkan di sini sate kulitnya mana? Belum ada. Oh, belum ada guys. Padahal itu diandalin loh ya. Oke, itu coba dicoba ininya, susunya itu enak enak nggak? Mana? Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Mantap. mantap. Panas, enak. Nih, ada nasi sambal lombok hijau pakai teri ya. Terus itu ini yang paling aku suka nih, sate ati. Sate hatinya kok gede-gede ya? Sesuai lah sama yang ngambil. Oh gitu. Dicoba. Suapan pertama buat siapa itu? Suapan pertama untuk Anda. Sambalnya belum. Bismillah. Sambalnya enak banget. Yakin. Jos ya? Sambal hijaunya ini enak. Langsung di mulut itu langsung rasanya. Satenya dong. Enak. Recommended. Masih banyak nih. Ada pentol bakso pedas. Ada bakwan. Nanti kita coba satu. Oke guys, kita mencoba makan nasi lombok hijau yang katanya favorit sih, bener ya? Tadi enak kan? Sudah di-review duluan tadi. Atau mau ganti yang ini, mau nambah nasi oseng? Banyak. Cuman sayurnya guys ngambil sendiri, saya disuruh ngambil sendiri nih guys. Mau diambilin apa? Kita coba dulu nasi lombok hijau. Enak kan? Lombok hijaunya pedas, ada rasa manisnya guys. Mungkin ini yang menjadi hobi lidah-lidah ini ya, orang-orang Jawa ya. Tapi manisnya itu nggak enak, jadi enak. Enak banget. Emang kayak gini yang enak tuh. Paling enak kayak gini. Pedas guys, mas banget. Rasanya pengen nambah terus, enak. Mau yang ini? Oseng. No, lombok hijau tapi nyobain oseng juga. Kita nyobain osengnya guys. Apakah sama enaknya dengan lombok hijau atau lebih enak lagi guys? Yang bakar-bakarannya dong man. Pak Yudi beliau nyajani sendiri ya, luar biasa. Serah ini guys, luar biasa ya. Pak Yudi. Oh iya. Nyari-nyari sate kulit, katanya favorit masalahnya. Oke guys, ini kata Pak Yudi adalah menu favoritnya, favorit dari pelanggan-pelanggannya. Ini sate kulit bakar lah ya.
dimangan nih ceplus, gede, asin, manis, lengkap. Enak. Enak banget. Jos, benar kata Pak Yudi. Kalian ini sate dagingnya. Ayam kan? Oh. Sate ayam. Kalau ini agak tebal rasanya. Kalau ini tadi ringan. Enak kulit ya, ceplus ya. Enak. Sama-sama enaknya. Tapi memang ini lebih enak. Oke guys, lanjut kita makan. Iya, adanya lucu. Iya. Itu kembar ya? Iya, Bu. Di sore hari di sini sudah mulai rame guys. Ini ada pelanggan dengan anaknya yang kembar lucu-lucu. Di bawah pohon anggur. Ambil anggur, di bawahnya mas-mas lagi ngerjain tugas. Sering di sini? Kadang-kadang ya. Iya, enak santai-santai di sini ya. Suasananya itu sejuk-sejuk gimana gitu ya. Iya. Ini namanya siapa ini? Kaila, Om. Nela. Kaila. Oh, Kaila sama Nela. Keisha. Oh, lucu-lucu ya. Sama Keisha. Ini umurnya berapa tahun ini? 12 bulan. Oh, 12 bulan. Masya Allah, ini di bawah pohon anggur ini guys. Sering kesini Mbak? Sering. Oh, sering. Kenapa? Kok ini kesini? Ya, nggak apa-apa karena enak aja suasananya. Terus kan dekat rumah. Oh, dekat rumah. Iya. Memang masakan yang enak dengan suasana yang nyaman begitu ya Mbak ya? Oke Mbak, makasih ya Mbak. Makan sudah belajar anggur, tinggal bayar. Kita bayar guys. Oke guys, kita sudah sampai depan kasir ini ya. Selesai artinya ngevlog kita di sini dan kita kembali ke tempat Mas Yudi. Mas Yudi, makanannya luar biasa. Alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan nanti teman-teman kalau kesini puas pokoknya, nggak ngapusi pokoknya, nggak ngapusi rasanya. Orang Sumatera dengan orang Jawa sama aja, lidah Sumatera dan Jawa sama aja, masih enak juga. Nah, tinggal bayar tadi berapa? Oh iya. Iya. Nanti tinggal sebutkan aja. Ah. Yang dimakan apa? Saya tadi makan Nasinya 3, Nasinya 3, nasi. baksonya 3, Oke. minumnya 2, Oke. satenya sate ati 1, Oke. sate kulit 2, Kulitnya 2. sate ayam 2, Oke. bakwan 2. Lawan 2. Apalagi? sate bakar 1. Sate bakar 1. Yang bakso bakar Kepala. kepala 1. Kepala 1. Oh, banyak ya guys ya. Ketok nek ngelehan. Nasi 2,5. Ya. Iya. Sate 2,5 juta. Sate. Jadi totalnya 40.000. Oke. Murah guys. Bayar. Hebat loh. Oke Mas Didi, Ya. dikerjakan sendiri dengan menu yang istimewa. Iya. Ah, luar biasa. Kita pamit Mas Didi. Oke. Oke Mas Didi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys. Oke guys, selesai ngevlog kita di sini. Terima kasih sekali dengan Pak Yudi. Ternyata kita diberikan ilmu, diberikan makan-makan tadi di sini ya, dan orangnya sangat baik sekali dan sangat recommended sekali. Monggo teman-teman yang mau kesini silahkan. Dari saya, kalau yang suka di like, subscribe dan dibagi-bagikan. Sampai jumpa.